Lagi. Jadi kan tadi terus, nah, terus bapak terus. Siapa? 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 Kalau itu. Dimulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Rabbi zidni ilma. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yasya'ullaha min ibadihil ulama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-ayat. Shadaqallahu alim. Sehat jamaah? Alhamdulillah. Selamat berjumpa kembali dengan kajian Al-Quran tematik. Begitu nikmat, indah dan bahagianya hidup bersama dengan Al-Quran, dan tidak ada orang yang bisa membacanya, merasakannya, kecuali membacanya, mentadaburinya, dan mengamalkannya. Sehat, konsentrasi. Bagi jamaah yang baru, ngapunten, memang stil saya, gaya saya seperti ini, ya, jangan sampai pun kaget. Tema hari ini adalah karena terinspirasi dengan Piala Dunia. Nah, ini kemarin jenengan, ini Pak Mudin, semuanya yang hobi bola menikmati begitu indahnya permainan sepak bola. Bola itu bulat, tidak ada yang tahu di mana pojoknya. Oke, dan kemarin alhamdulillah Persibaya menjadi 1-0. Wah, alhamdulillah. Para bonek-bonek mania semangat. Tema hari ini adalah kita konsentrasi konsep hidup tenang, senang, dan menang. Nah, jadi tulis konsep hidup tenang, senang, dan menang. Nomor tenang itu, tenang adalah tidak ada orang yang mengganggu, tidak ada tekanan,
tidak hanya memerangi, itu tenang. Senang adalah tidak ada beban, orang pun los, beban gak ono, gak melu utang yang buri. Dan menang adalah bebas dari rintangan hidup. Alhamdulillah kita siapkan pulpen dan buku. Ngapunten, mobilnya saya nanti ke depan ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati jenengan. Bukan niat saya untuk melecehkan, menyakiti, atau menyalahkan seseorang atau golongan atau apapun, namun adalah teks tuar ayat. Sanggup? Nggak satu ayat? Satu ayat mawon. Tiang itu mulai dari Amerika sama Ameriki pasti mendambakan hidup yang tenang, senang, dan menang. Baik menang dunia, lebih-lebih menang akhirat. Alhamdulillah, melihat wajah jenengan, wajah-wajah pemburu ilmu. Teman-teman, Pak Sinten, pojokan, jenengan sinten kami ini? Supri, Pak. Wah, Supri, alhamdulillah. Supri tok. Supriyanto. Supriyanto, alhamdulillah. Wong Jawa kok ora toi. Oh, ini kok Jawa. Hana Caka. Nah, nggih. Alhamdulillah Pak Supri, mugi-mugi jenengan perdana ini istiqomah saged menikmati, saged langgeng, saged kecanduan kanjeng ngeten iki. Contoh kok, jenengan iki termasuk kan hidayah Allah. Nek sampeyan mboten kaya hidayah, wah lapo ngaji karo tukang buah. Kula asline tukang buah. Tukang buah lho tukang nuturi wong. Lah, berhubung takdir dinten iki, kula dikon nuturi wong. Ngapunten, saya bukan orang pintar atau orang sukses atau cerdas, tapi detik ini diprogramkan Allah. Takdirnya kok nuturi jenengan. Oke, kita kaji bersama. Kita buka ayatnya, kita mulai dari surat Al-Baqarah surat 100 ayat 125. Ayat 2 125. Terus untuk mencapai ketenangan hidup itu harus masuk ke pintu aman dulu. Aman. Terus kalau ini hidup tenang, senang, dan menang, konsepnya pertama harus konsep masuk pintu aman dulu. Aman dulu. 125. Mas Rayhan, sampai ketemu. Jangan mau konsentrasi nanti apa itu? Berdua dengan Pak Putin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ij'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahyidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina wa ruka'is sujud. Kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang iktikaf, orang yang rukuk, dan orang yang sujud. Subhanallah. Kalau jenengan siapapun orangnya, baik orang kafir atau mukmin, lebih-lebih orang beriman dan takwa, itu mendambakan hidup aman. Nah, untuk mencapai pintu aman harus masuk pintu apa? Iman. Rahasia masih. Hari ini Iran, Ameriki, Jakarta, gara-gara nasi uduk tukar sama teliti. Siapa mereka? Kalau orang beriman minimal Islam itu selamat, orangnya juga selamat. Kalau orang selamat itu hakikatnya kanan kiri assalamualaikum warahmatullah aman, assalamualaikum warahmatullah aman. Orang mukmin itu saja aman untuk dirinya dan aman untuk orang lain. Sama tinggal Iran,
walaupun beda mazhab, beda keyakinan, tetap dia menyembah Allah. Tapi sebagian keyakinan. Jadi kan dia berpikir untuk masuk tenang, hidup tenang harus masuk pintu aman, aman dulu. Dan Allah sudah menjanjikan bahwa tempat paling aman adalah masjid. Barang siapa seorang mukmin laki-laki balik sehat walafiat berjalan ke masjid 5 kali satu hari dijamin aman. Karena masjid adalah tempat yang paling aman. Termasuk ini asbabul nuzul ayat ini termasuk khusus Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Tapi umumnya seluruh masjid di dunia itu dijamin aman sama Allah. Kita belajar di Amerika. Kemarin Jakarta, gara-gara semucuk tewas berapa? Jadi alhamdulillah Islam selamat dan orang assalamualaikum, assalamualaikum. Itu hakikat tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu ngoten. Karena kalau Islam terus assalamualaikum, benci, dengki, iri, hati, berita bohong Islam. Ya? Paham ya? Untuk masuk ke hidup tenang, harus pintu masuknya harus pintu aman dulu. Dan tempat paling aman adalah masjid, tempatnya orang berkumpul dan tempat paling aman. Kedua, secara teoritis, secara hakikat, orang mukmin itu pasti aman. Aman ya, aman itu selamat. Ibarat mau falsafah sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Nek di asal kanan dibalik orang mukmin saudara seiman, nek asal kiri termasuk saudara Bani Adam. Mereka itu saudara kita sebani Adam, nggak boleh dimusuhi. Tapi kalau dia memusuhi, kita berhajat membela diri, kan betul? Betul loh bumi. Ditafsir lagi, orang yang paling aman adalah orang yang tidak menyekutukan Allah, mencampur aduk antara syirik dan bid'ah, syirik dan munafik. Ditafsir surat Al-An'am surat ke-6 ayat 82. Al-An'am surat ke-6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Niki sing utama. Terus untuk menggapai hidup yang tenang harus masuk ke pintu aman. Amankan dirimu dulu. Kalau jenengan sudah beriman dengan Allah, dijamin aman. Allah akan melindungimu. Saestu nih. Arti ayat ini, kita tidak boleh mencampur adukan antara sunnah dan bid'ah, syirik dan munafik, atau syirik dan tauhid. Memang zaman belajar tafsir Quran, memahami Quran asal hadis, tiang sing mlebu surga niku orang-orang yang masuk surga itu orang yang cerdas, bukan orang bodoh atau jahiliyah. Cerdas. Artinya cerdas apa? Dia selalu semangat belajar thalabul ilmi. Enggak ada kata untuk malas, enggak ada. Semangat, dia guru, dia ilmu. Jadi penghuni surga itu orang yang penghuni surga adalah surga itu ditempati dan dihuni oleh para pendosa yang bertobat. Oh, bertobat itu orang musim cerdas. Paham ya? Terus konsep hidup kepentenan harus masuk pintu aman. Setelah aman, Allah akan memberikan ketentraman batin, mutmainah, tenang. Tenang. Butuh apa? Kalau nggak tenang berarti nggak aman. Kalau nggak aman berarti nggak tenang. Contoh, Dubai yang konon kaya raya dengan minyak, namun sama Allah sangat durhaka. Uangnya untuk maksiat, membuka macam-macam. Wes, pokoknya saya sendiri dalam hati
Lah yang nggak bersyukur ya, negara dunia kere miskin. Ada ekspor mutiara tahun 30, 40, ini masih miskin. Tahun 60 dia membangun dermaga hasil minyak bumi dibuat bangun apa nih? Hotel bintang 10, nggak 7, 10. Mas mobil mas lapis mas. Tapi sekarang sama lihat ruwet, sumpah ruwet, Dubai. Nah Dubai, pulang sana jadi macam ATM, macam bangga. Halo, Dubai sana nomornya lo disai, ya tidak? Disai, lo jadi ATM aja. Nah balik error, saya Joko. Terbuyu. Dua di cash, kalau cash ya, ini kris, cross. Sumpah, betul bapak, menjadi segala kontan. Lu pesan iya mas, aku pokoknya lemah tay. Apa jadi mau biar? Gak paham kris aku. Kalau sih itu cilok yang kris, wah trip belum ada. Rumah, lah itu. Wes, Spanyol model dok saya zaman saya. Nih, Pak Supri. Wes, sama dengan kompetisi juga. Dibudi. Dupe. Pun hati. Oh tenang. Setelah tenang, Allah akan memberikan mutmainnah. Wis dah, seneng, damai, tenang, mutmainnah. Tenang. Di tafsir Ar-Ra'd surah 13 ayat 28. Sebelah kiri paling bawah. Ayat 28 Ar-Ra'd sebelah kiri bawah. Itu ayat berapa itu? Surat 13 ayat 28 sebelah kiri paling bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Untuk menjadi tenang harus masuk pintu aman. Setelah aman, Allah akan memberi ketenangan. Di dalam masjid, larang posapnya. Nah, mau tafsir? Wa amna, ya. Ini tafsir Al-Baqarah. Hakikatnya idealnya untuk masjid itu apa? Maksud dalam jin kan zikir. Nggih, subhanallah, alhamdulillah, zikir macam-macam. Ada yang baca Quran, sholawat, ada yang subhanallah, tasbih, tahmid, tahlil. Namun zikir yang paling afdol, yang rajanya zikir, raja zikir. Atau raja zikir itu, yaitu sholat. Nah, yang bisa mampu dalam menjadi sholat minimal sholat berjamaah, Allah akan melihat mutmainnah. Ini tadi. Orang beriman gak perlu rekreasi, gak perlu nang Bali, gak perlu nang Dubai, gak perlu nang Amerika. Cukup nang masjid itikaf. Itikaf bukan untuk Ramadan tok. Nek sampean belajar Quran, itikaf hakikatnya setiap diri, setiap hari. Nek sampean sumpah, ojo nang kuburan. Kok sumpah nang kuburan? Pak sumpah ayo. Beneran kali ini. Terus saya sumpah itu ayo. Nang masjid, dia mas, kita, sama tadi, Oh Mas Hendro, ya Allah Mas Hendro lupa. Alhamdulillah kemarin Ustaz delok, ada progres, ada peningkatan. CCTV. Tak cukup Mas Hendro Hendro ya. Gua terus orang sepisah nih kok tak oleh bojo jamu. Coba deh, sing perawan sing rondo. Perawan. Umur kira-kira wah, berarti perawan. Ya coba ya baru nih. Kamu apa ya? Kan perawan. Alhamdulillah. Sebentar itu podik mani, sekufu ya. Ya, langsung. Apa nih? Tafsir alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya hatimu akan bisa aman tentram mengingat Allah.
zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sallallahu alaihi wasallam, baca Quran, Yasin, macam-macam boleh. Namun zikir yang paling besar, raja zikir, raja doa adalah sholat. Di tafsir Al-Ankabut surat ke-29 ayat 45, sebelah kanan paling bawah. Surat 29 ayat 45 paling kanan bawah. Biar berusaha sendiri. Konsentrasi. Enggak jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini tahlil. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar. Salat yang benar, secara toharo benar, secara syariat benar, bacanya benar, tumakninah, ikhlas, khusyuk, akan mencegah si salat ini. Orang yang telah sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Akan timbul sabar, timbul lomani, timbul dermawani, timbul tawadui, timbul empatinya. Sampai tadi, tiga ini sholatnya bener sak juarakan. Sholatnya bener, bacanya bener, wudhunya bener, ya, khusyuk, akan menimbulkan ketentraman batin, akan menjadi efek samping dan efek depan. Assalamualaikum, selamat di kanan. Assalamualaikum, selamat di kiri. Tafsirnya, kanan ada saudara muslim seagama, kiri saudara sebangsa, setara dan sekufu sebani Adam. Kalau yang jalannya gak sekufu, gak semadzhab, gak serfiko, sakon dengan musuh, gak gogol pak buat, apa itu gak kayak, gak punya prinsip abu-abu. Korea ini udah, kok aku loh, pas ngaji, nopo ngaji loh. Nah, perbarian ada, pun ada, sampai paling sudah dok. Ya. Kalau saya nggak sombong, orang kan 5 ada, saya lebih 5, 6. Orang nggak paham. Saya sudah perbandingan macam. Lalu yang ada itu juga, menjelang 3 diri yang nggak punya prinsip. Saya bismillah bisa, saya 23 bisa, 36 bisa, kodok bisa. Terus yang salah sih bener seperti itu. Oh dia mengklaim dirimu paling benar paling suci. Justru kalau kita semakin berilmu, semakin beriman, semakin paham orang lain. Dengan siapa, saya paham. Gak boleh mengklaim sesat bid'ah. Yang penting kalau saya punya ilmu diterapkan, rasanya sama gemeluan apa? Ayo, kan rasa, ibadah ini, rasa, bukan lupa bisa menipu, maka tak jadi tipu. Lo kacau mata aku lo coba ini. Tapi rasa nggak bisa, seperti angin itu lembut, tidak kelihatan, tapi ada rasanya, jujur angin itu. Ini efek sholat, efek mutmainah, tenang. Kalau saya meninggal, kalau saya melupat saya sumpah, saya Amerika di Jakarta yang bunuh membunuh
mungkin gara-gara mana-mana. Dan orang yang melakukan itu juga gitu. Kopengku yo, kopengku dewe. Sepeda motor tapi ada toleransi, saling memahami. Mau anak-anakku baik. Nek sepeda motor sing gimana? Kan lampu sing napa? Dia apa sih? Standar. Si standar bawaan pabrik. Kok gak gawe ruwet ya wong? Ora wis pisan tok. Gak mungkin dibalik mangan. Nggih. Ini konsep hidup aman, tenang. Niki sih tenang. Nek pengen sendiri tenang, ayo soal sing bener. Soal sing bener dielmoni, nggih. Pak Ono nggih. Orang seneng dalam sing istiqomah, semangat. Mas seneng. Dan saya kemarin itu salut ketemu jamaah tabligh. Salut saya pakai sorban, pakai apa? Pakai minyak apa? Pakai gelang jam. Ya Allah, iki sebenarnya menghadap apa itu rapi indah. Dan orang kan jamaah tabligh kan sing ngapunten kan anak kelasnya. Nggih. Nek sing bagian khulud itu kan orang-orang yang belajar. Tapi yang berilmu, sampean tinggal pakaiannya wangi, indah, pakai sorban. Bukan anu Pak. Nek ngali memang harus itu. Apa jadi sing indah. Wong ngadap nang presiden dari orang sepatu, Pak. Ancaman sangat jepit. Karena pamrasnya pada aku sumpah. Saya ya Allah, saya berarti jawab tabligh. Pakai sorban wangi, pakai gelang jam. Jadi aksesnya dipakai semua. Salut saya. Ini hidup tenang. Setelah tenang, orang itu akan menimbulkan, akan lahir kesenangan. Aman akan lahir ketenangan, tenang akan melahirkan kesenangan. Senang. Gak mungkin mau gak tenang gak senang. Sama nek nang dupe nang sing duwe-duwe nang berapa digit nol itu. Boten tenang. Nek gak tenang gak seneng. Kuatir was-was. Tadi tenang adalah tidak ada tekanan, senang adalah tidak ada beban. Niki ditafsir lagi di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 277. Al-Baqarah 277. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Niki tafsir senang. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jangan lupa sedih hati berarti kan senang ya. Lawan katanya. Tadi Quran itu Ustaz nggak langsung tekstual latar jelas tidak. Memang digawe deh karo Allah ini. Ada orang cerdas yang memahami. Nggih. Terus tenang senang itu nggak langsung senang di tekstual ayatnya letter itu buatan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Yahzan itu nggak sedih. Yang mau sedih kan senang ya. Lawan kata. Nah, sama tinggal. Hidup tenang itu butuh keamanan. Setelah tenang akan lahir kesenangan. Nek senang tiang senang itu. Sama tidak? Niki ilmu sama saya praktek. Jenengan nanti nek mantuk digawani orang itu seneng banget. Tapi sama seneng sing oleh sing kaya orang lain. Perasaan. Sama gak tahu. Seneng. Pernah praktek? Pernah praktek? Pernah. Alhamdulillah. Dan terus sholat yang benar,
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Munkar itu keji, munkar. Fahsya itu keji, munkar itu medit. Sholat sih teman, nek kita seneng hati kita. Memberi itu lebih nikmat daripada memberi. Timbul seneng. Ayo, kalau lagi ngaji ini bukan sekedar ngajian. Mau sing medit-medit ini kadang-kadang padahal gak paham. Dia betul melirik ada. Karena guyu mek sentok. Lha kan padahal sampean kepengin mencari kesenangan, gak perlu nang warung pangkon, gak perlu diskotik nang kafe, gak perlu nang Bali, cukup sampean nyenong. Kepuasan batin ini gak cukup. Dan ini tak senang. Mana siapapun orang itu, boh Londo, boh Cina, boh Jawa, Madura, Arab, orang Amerika, sama-sama mencari tenang-senang dan menang. Lah kita bersaing. Lah mereka gak tahu caranya. Lah kita kalau tahu caranya ada praktek kan kan? Iya. Lah terus aman akan lahir ketenangan, ketenangan akan lahir kesenangan, kesenangan akan melahirkan kemenangan. Menang, mau seneng menang terus. Kalau om seneng gak menang itu, om seneng. Coba sampean kalau tanggo sampean dimusuhi, dirasani, sampean guyu deh, tanggo sampean semakin tambah buduk. Tetap menek pulau wah, sedikit pulau praktek. Pulau ini kadang-kadang dikandalin. Opo coba Pak Buah, tak depresi. Pulau ini lintas nada. Paham? Ya enggak? Jadi jauh cek paham, orang harus punya, orang itu harus punya karakter, prinsip hidup. Bukan saya paling free. Paham ya? Nanti saya jelaskan. Pengalaman mulai patah, terbaru mulai bunyi ya. Mulai kadang-kadang dari nanti kadang ada apa ya, iso lucu kok kayak sampean. Setelah senang akan melahirkan kemenangan. Siapa orang menang itu? Di tafsir Al-Ahzab Surat 33 ayat 70 sampai 71. Siapa orang yang menang itu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Yang jadi pertanyaan, wa qulu qawlan sadida. Sekarang kita disuguhi para pemimpin kita, wujud gimana? Loh, kok gitu? Kita diperlihatkan para pemimpin kita. Gak pemimpin, ulama juga kita bujuan jamaah. Ngaku terus. Tukang bahas berani mengatakan, hak. Kita selalu disuguhi dengan berita-berita bohong, sandiwara. Gitu apa tadi? Loh, kalau kita sering ditipu sama mereka, terus bagaimana? Jangan dikira nah itu nggak tahu. Suatu saat akan ada bom waktu. Nek penganganan saat ini dengan tak perdam, jangan bugot, nggak bugot itu. Bukan berontak, protes atau demo. Kulo nih loh, walaupun tahu ilmu nih, nggak pernah diajak demo, nggak tahu tahun berapa demo itu.
Berapa juta itu? Ya kan reformasi. Terus waktu itu Ahok demo kan berapa itu? Kita tidak boleh protes sama penguasa. Cuma dongo. Dunga apa penguasa itu? Mereka dengar yuk, dunga mati. Loh, hati saya gak boleh berubah, gak boleh berontak. Siapa tahu tinggal kok melok demo. Siapa tahu? Kok sampai demo? Menutup jalan. Mulai sampai mau temai. Menutup jalan ke gandung dan kundong. Haram hukumnya. Halo, sing duwe gawe-gawe ku. Sing nang teror, ojo bangga. Dosa kon. Ojo main demo. Nonton dalam acara. Sampai orang lain gak bisa liwat. Orang yang sakit mau berobat gak bisa liwat. Orang yang melahirkan gak bisa melahirkan rumah sakit. Orang yang kerja muter-muter. Haram hukum untuk jalan itu. Lintas saja. Satu kali, mana yang tak boleh kali. Cuma itu haram ini, kalau untuk jalan. Duduk sampai oleh duduk. Tapi ojo sampai ganggu pejalan kaki orang yang lewat. Loh, kok keren Pak Wano? Soalnya kita disuguhi mau bojo untuk sandiwara, mau gak ulama gak jumudi gak rajai, gak perdana menteri gak waziri. Yang dulu kan wazir dong, wazir, pembantu, Pak Menteri itu pembantu. Dulu waktu Umar bin Khattab ada seorang wazir yang agama Kristen dipecat. Saya bisa sendiri, jurudinya, wazirnya gak cocok. Saya tahu cerdas ini. Kita gak boleh berontak juga, tapi kita wajib menyampaikan nasihat yang baik. Apa kurang baik? Wah, ngejak jamaah sampai jadi teroris, teroris makin teroris. Lah iya, buat bunuh diri itu haram. Apapun dalilnya apapun. Wis ulama sih, ulama itu kadang-kadang ya kocok ya. Buat bunuh itu haram hukumnya. Neraka final. Karena apa tahan? Apa itu? Tak bahas. Terus kali ini Quran An-Nisa 29. Coba kalau tes An-Nisa 29. Loh ini ngomong boleh betul apa ini? Gak sesuai konsep. Moga Odin, artinya mohon. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Loh, kalau bunuh diri gak boleh. Ditafsir lagi 30-nya neraka. Lho kok gak percaya. Kadang-kadang disuguhi juga. Kita kadang-kadang disuguhi karena memakan harta orang lain tanpa haknya, termasuk korupsi ngedit. Itu maling, Pak. Ngapunten, boleh ngomong. Ngemis. Jaluk nek terpaksa itu lebih mulia, lebih halal daripada dahsyat yang merampok, koruptor. Ngemis meminta karena darurat itu lebih halal, lebih terhormat daripada yang dahsyat tapi korupsi. Gih, stop. Diikuti kau, mulai berat apa konsep lali. Diikuti, jangan al kau. Diikuti.
Al-Ahzab. Oh ya. Terus kalau jenengan kepengin menang harus ati Allah wa ati Rasul. Taat Allah Rasulullah. Tekel temen Quran ini hadis ini. Saya melenceng. Andaikan kita dalam bermuamalah, dalam beribadah, dalam berjamaah, ada sahabat-sahabat kita yang tidak sepaham dengan kita. Ada yang bismillah jahar, ada yang syirik, ada yang tidak pakai bismillah, ada yang kunut, ada yang tidak, ada yang 23, ada yang 11. Jangan dikomentari. Biarkan mereka punya dalilnya sama-sama. Kalau kita mau menang, kita harus bisa membangun yang lain. Harus hati Rasul. Di tafsir Al-Imran surat ketiga ayat 31 32. Tiga satu tiga dua. Kalau ingin menang harus taat Allah dan ati Allah wa ati Rasul. Kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiullaha wa rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Ini kita ini. Kalau jenengan kita mau menang, minimal dan harus ati Allah wa ati Rasul. Itu harga mati. Dan orang menang itu orang yang selalu istiqomah, muadamah, menjalankan Islam, aman, tenang, senang, baru menang. Orang menang adalah orang yang bisa melaksanakan perintahnya Allah. Wa ati Allah wa ati Rasul. Enggak khianat, enggak bid'ah, enggak syirik, enggak munafik, istiqomah. Tapi dengan apa? Selalu continue. Terus apa? Dawam itu istiqomah belajar. Jadi wong cerdas itu orang yang belajar, bukan wong sing punya ilmu. Nek wong ndek profesor ndek gelar terus sampe takon, gelar profesor. Paling-paling waktu apa skripsi ini paling tuku S2 doktor beli nek kok mboten nek terus ora mau nek adekan diakui gelar honoris kula profesor Pak. Lho kok saged sampe tesis niki tesis dulu. Masih gak bisa dipungkiri. Kenapa tesis itu? Penemuan pas profesor itu cuma karena kan gak pernah kuliah, gak pernah mondok, ya gak bisa ngekoni. Saat ini banyak profesor doktor tuku skripsinya. Pembimbing saya itu marah-marah. Aku dibimbing Allah, asal dibimbing manusia. Kan ngoten. Niki, kalau ingin hidup ingin tenang harus masuk pintu aman, harus setelah tenang akan melahirkan kesenangan, setelah kesenangan akan melahirkan kemenangan. Orang menang itu punya ekspresi jiwa, wajahnya itu mengenakkan. Sama tinggali. Tema ini terinspirasi dengan Piala Dunia. Sama tahu Yaman? Ya. Coba. Jadi apa? Kok ini? Naimil Nyamal. Naimil Nyamal. Ini yang Oh, iya. Nomor bukunya berapa? Nama tafsir. Profesor tahu. Loh, saya nggak tahu. Kalau matikan ya, di. Saya nggak Nyamal.
Sama tahu, biasanya yang malu nomor punggungnya berapa? Ayo. Berapa? 19 sama 17. Itu adalah apa? Pesan dari Allah. Tak buka, mau profesor. Saya nggak kenal yang malu, tapi ada pesan dari Allah. Nomor punggung itu pernah disyaratkan 17 rakaat ke 19 tambah 2 rakaat tahajud. Dan ada jadinya 19 adalah huruf dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi kesan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, rahman rahim. Oh Islam assalamualaikum selamat, cek mau mukmin. Assalamualaikum cek kafir selamat. Itu Islam. Angka 19 Yamal. Paham? Dia menang. Menang enggak? Sama jujur Bang. Sebelum bertanding, saya lihat di YouTube. Kalau saya menang, hadiah ini saya akan hadiahkan ke Palestina. Saya dukung Pak. Pak Delok Netanyahu. Saya Netanyahu dukung Messi. Nomor 10, pung 10. Lihat ya sampai. Lalu mereka juga sebelum bertanding Yamal, kalau menang ini hadiah akan saya berikan ke Palestina. Nah, pesannya 19 angkanya Yamal punggungnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu Rahman Rahim. Sama tinggal ya, sama cek nanti saya bola Pak Mudin. Nomor punggungnya Yamal berapa? 17, 19 atau 27 bahkan. Itu ada kesan, ada pesan dari Allah. Nah, ekspresi Yamal yang waktu menang sama tinggal. Senang banget. Terus ekspresi ya apa? Halo. Yamal. Ekspresi jiwa. Ekspresi jiwa Yamal. Ditafsir Al-Qafidi. Ya Allah. Surat ke-83 ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Niki ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ekspresi jiwanya menang itu senang. Wajahnya itu kelihatan. Kamu cucu tadi. Dua sak auto, sak kontainer. Nobang gak enak digitnya gak ada. Kamu cucu tadi gak menang itu. Soalnya maju. Cantik kali. Wajah ekspresi orang menang itu wajahnya fresh. Fresh. Kayak itu. Go. Pak Cikun masih utangnya ada fresh. Gak ada duit itu. Loh, belas kamu ada duit. Belas. Gak pemasukan fresh itu. Soal menang gak beban. Gue juga. Si fresh. Fresh. Sekarang itu. Apa cari? Kan paham. Kalau kadang-kadang ya belok. Bisa sama yang ngajarin Pak Supri mungkin jangan terus buang. Saya tidak nggak meredakan orang enggak. Yus pokoknya tak delok. Saya lihat kan nanti saya kasih tahu rahasia. Begini, nanti orang pemenang sejati itu orang yang aman, tenang, senang dan menang itu kelihatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kelihatan wajah itu fresh. Nah, untuk menuju kemenangan ini, untuk menuju hidup yang aman, tenang, senang dan menang, harusnya skill. Balik mana ke Yamal? Yamal itu udah bisa paling kali adalah apa itu? Pemain termuda. Pemain termuda dunia. Terus ya apa? Jadi regenerasi pengganti Maradona sama Messi sama kalau kan Maradona seneng. Kalau dia aku saya seneng. Ronaldo kalau Pak. Ronaldo Islam mau Arab ya sekarang. Oh alhamdulillah. Ronaldo saya senang.
Jadi boleh kalau orang liwat cekat dulu, orang teko dulu. Iya tidak. Gak bisa kalau pahami itu loh. Saya senang dengan Yaman. Kenapa? Dia memberikan kesan dan pesan Allah. 19 angka itu sampai profesor. Wah, ini berarti pesan dunia bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Gak koyok Netanyahu ini. Oke. Terus untuk menggapai kemenangan kita punya skill. Nama skill? Keahlian. Nek bahasa Quran apa? Quran bahasa apa? Sakilati. Sakilati itu apa? Pembawaan, skill. Ditafsir Al-Isra 84. Nek pengen dari pemenang harus punya skill, dua ilmu. Sampai gak ada ilmu, gak mau belajar yo. Dari penonton. Al-Isra ayat 84. Sebelah kanan agak bawah. Surah 17 ayat 84. Sebelah kiri agak bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kulu ya'malu ala syakilatih farabbukum a'lamu biman huwa aqda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kalau ingin jadi juara, mental juara, pemenang sejati, itu harus punya skill. Namanya Qurannya, bahasa Quran ada syakilati, pembawaan. Hati adalah nama itu. Perbuatan kita adalah fotokopi hati. Kulo ngomong ngeten iki, saged ceramah ngeten iki adalah sakilati kulo. Jadi mulut saya adalah jendela hati. Fotokopi hati. Siapa orangnya? Perbuatan tanganku, gerakan melipatku, ucapan bibirku, gerak tanganku adalah fotokopi hatiku. Sakilati. Orang itu apapun pangkatnya, apapun titelnya, apapun status sosialnya, itu yang dilakukan karena sakilatinya, skillnya, kepandaiannya, ilmu nih, duwe nih. Nah, untuk menggapai sakilati ini, kita berproses harus belajar tolabil ilmi dari lahir dari kandungan ibu sampai ayah ibu sampai ke liang lahat, hukumnya wajib tolabil ilmi. Alhamdulillah semangat. Bukan karena panganane, bukan karena tapi kan sama ningali kulo kan ada kangen. Rasa kangennya. Ngomong profesor terus nama profesor, tapi gak ada sing kayak gelar. Saya punya tesis. Buktinya apa? 19. Enten tak ulama kiai sing ngomong 19 di Yaman itu ada pesan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Bino sampai hitung tin. Huruf bismillah berapa? Nah, kalau orang yang jadi pemenang 17 rakaat aja bolong plus tahajud minimum 6 rakaat harus ada akeh. Tahajudnya uber 11 sampai 2 rakaat itu alhamdulillah sih komat. Tadi 17 plus 2 rakaat tahajud. Jos 19. Nah, untuk menggapai ini kita harus punya skill, berusaha berjuang, harus punya ilmu. Siapa orang berilmu itu? Di tafsir Al-Fatih surat 35 ayat 28-29. Al-Fatih. Orang yang berilmu, siapa orang berilmu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 28 sampai 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
innallaha azizun ghafur. Dan demikianlah pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak, ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nggih, niki ada fikih kontemporer. Napa kontemporer? Masa kini. Bukan fikih klasik. Tafsir kontemporer maksudnya. Ada seseorang yang mengatakan bahwa ulama itu bukan manusia. Kalau saya meyakini karena tekstual dari kosakata nausorotnya ini, kalau minanas kan nasnya manusia, tapi kalau menibadi apa ibadah itu? Ibadah. Ibadi apa? Hamba. Hamba itu binatang bisa enggak? Hamba itu binatang hamba enggak? Tidak. Malaikat? Tidak. manusia. Hamba itu manusia. Hamba Allah. Orang yang beriman. Enggak. Malaikat? Jin? Alasan apa sampai? Ayo, ini seri. Bukan makhluk. Makhluk. Malaikat bukan makhluk. Makhluk. Nah, hamba itu. Nah, kalau itu pencipta. Tafsir kontemporer. Saya ikut kontemporer, bukan klasiknya. Nek klasik cenderung harus manusia. Tapi kontemporer yang semasa kini, ada ulama mengatakan bahwa hamba itu selain Allah. Paham ya? Paham ya? Ilmu. Tingkat ketakwaannya. Nah, orang yang nanti saya kupas nih. Orang yang paling tahu oleh Allah ulama, orang yang berilmu, alim. Wong berilmu, tapi alim itu dikocek malih, ditafsir oleh orang kampus yang berilmu. Saya ikut tafsir kontemporer bahwa ulama itu bisa jin, bukan setan ya, jin ada muslim, juga manusia bisa. Berarti konteksnya itu luas, bukan khusus manusia mas. Ini sama kita tadi belajar lagi, buka nafsu lagi, tafsir lagi. Ulama adalah hamba yang berilmu, yang tahu pada Allah. Untuk manusia. Nah, Bukan manusia. oke. Nah, terus wong sing takut pada Allah itu orang sing berilmu, tahu ilmunya. Makanya itu ulama ngomong di depan mau, sing mlebu surga niku, yang masuk surga itu orang yang cerdas, bukan orang bodoh. Wong berilmu. Apa tandanya? Apakah dia sekolah di madrasah atau di kampus atau tidak? Belajar itu jadikan bumi ini, halo, itu sebagai madrasah. Tempat ini sebagai madrasah, sebagai sekolah, sebagai pondok, sebagai kampus. Dan jadikan apa yang sampai dengar, sampai lihat, sampai saya itu guru. Itu ulama. Bisa paham. Tidak harus di pondok, tidak harus di madrasah, tidak harus di kampus. Tapi gunakan di bumi ini, kita belajar alam sebagai madrasah, sekolahan, kampus. Dan sampai yang sama dengar, sama lihat, sama saya itu sebagai guru. Dia Mas Indra, guru. Gak harus sekolah, gak usah bayar. Nah, cara gimana? Harus tolabul ilmi. Ditafsir lagi dulu sebenarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaba Allahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan
diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Terus mau sing untung menang pemenang sejati itu orang yang selalu total kita. Beda ya. Ini ada perbedaan lagi. Kalau di 29 innalladzina yasluna itu membaca. Tapi kalau di Al-Alaq Iqra juga membaca. Apa bedanya? Yasluna itu termasuk membaca dan mempraktekannya. Bedain. Kalau Iqra cuma belajar. Nah ini membaca dan praktek. Paham? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Baca kok tapi belum tapi kalau yatlu membaca dan mengamalkannya. Alhamdulillah paham. Profesor begitu memahami orang lain. Jelas ya? Jadi perbedaan Iqra sama yatlu itu sama mata membaca, tapi perbedaannya membaca tok sama membaca dan mengamalkannya. Nah, proses belajar kalau mau ngomong tengah jam, jadikanlah bumi ini sebagai madrasah, sebagai sekolahan, sebagai pondok, sebagai kampus, dan jadikanlah apa yang sampai lihat, sampai dengar, rasakan itu sebagai guru. Sekarang itu luar binatang. Tahu binatang? Gagak. Tahu? Di saat Habil dan Habil saling bunuh, Habil tidak bisa menguburkan jasadnya saudaranya. Dia belajar dengan burung gagak. Loh, kalau gitu dari manusia. Nah ini, contoh, kalau jenengan kepengen hidup tenang, senang, dan menang, harusnya skill, sakilatih, dan untuk proses mencapai itu harus berjuang, termasuk apa? Mujahadah sama apa? Riyadhah, latihan, mencari ilmu. Bisa ditafsir lagi di Al-Alaq 1-5. Ya saya paham ya. Surat 90 berapa? 6 ya. Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Ini adalah revolusi ilmu. Nah, jadi revolusi ilmu ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalau ingin jenengan menang, hidup tenang dan senang, harus punya konsep sakilatih, punya skill, punya kelebihan. Jadilah jenengan ini termasuk nopo para pelaku sejarah. Harus itu. Jadilah jenengan ini termasuk pelaku sejarah yang baik, yang Yamal. Nek jenengan terus berusaha terus gak bisa, jadilah jenengan keluar lagi sebagai pembaca sejarah yang baik, penonton. Ya tidak. Persebaya kemarin sama dua gol kan buatan. Penonton jangan, tapi saya tahu yang bisa masukkan. Wah seneng nih. Natrot An-Naim, wajahnya semeringah, fresh, oleh bonus dari ini beberapa menit ini. Kru jari ini oleh kelihatan. Apa gak iri? Pemain gak iso. Coba iso ya tak gaya dewe. Tapi minimal kita harusnya skill. Skill ini, skill latih pembawaan. Nah,
Nek jenengan kepen diberi Allah ilmu, Allah nantang. Ya maksarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudu. Contoh boleh. Ar-Rahman. Allah nantang, hei manusia dan jin, kamu tidak bisa akan menjelajahi menembus bumi dan langit kalau dia dengan bil sultan. Nomor sultan, ilmu, kekuatan. Tafsir Ar-Rahman surat 55 ayat 33. Oh jadi tombol nomor double kuadrat 5533. Ar-Rahman ayat 33. Sama ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ini dari la tanfudu illa bisultan. Sultan itu kekuatan, ilmu, rahasia. Nek jangan mungkin dikit ilmu sama kekuatan dengan ilmu. Manusia itu tidak punya sayap, tapi karena dia belajar dari alam dengan burung, dia bisa tembus bulan. Bukan terbang, tembus bulan. Manusia tidak bisa berenang, dia punya sirip, tapi dia belajar dari ikan hiu, dia bisa membuat kapal selam. Subhanallah. Terus bagaimana caranya untuk memperoleh ilmu ini? Itu juga nih Pak Ustaz. Minimal dua kan. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin. Asy-Syu'ara 83. Terus mawon. Di pertengahan bukan. Asy-Syu'ara 83. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, ya ilmu. Terus kita doa diganti ilmu. Bisa ngene ngono ya belajar. Tekonan nang guru ibaratnya sampean ngangsu ilmu, ndatangi sumure. Gak moro-moro sampean buka keran ledeng. Nggih, terus tambah lagi Toha 114. Rabbi jidani ilma. Nah, terus ada dua surat Asy-Syu'ara 83, Toha 114. Ini cara untuk mencari untuk dari jalur ilmu nang Allah. Tapi harus syaratnya sabar itu harus ilmu masuk ke pintu takwa. Niki sampean, nek sampean takwa, Allah akan berikan ilmu laduni, ilmu hikmah, ilmu furqana. Bisa menerjemahkan ayat yang malam 19 angka. Pada Bismillahirrahmanirrahim 17 rakaat plus 2 rakaat. Ditafsir Al-Baqarah. Setelah sampai dongo niku, sampai harus masuk ke pintu takwa. Al-Baqarah 282 paling bawah. Soalnya ayat ini panjang. Ayat ini panjang, terselip di bawah sendiri. Karena menurut rahasia ini Al-Baqarah 282 panjang sendiri. Paling bawah Al-Baqarah 282. Ayat yang paling terpanjang, masa utang piutang, ruwet ini. Tapi di sebalik itu ada rahasia di belakangnya. Di belakangnya ada rahasia yang sangat besar sekali. Napa ini? Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nggih. Nek sampean wis tak kei donga wau,
Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Rabbi zidni ilma. Sampai harus takwa. Nek sama takwa Allah akan mengajarimu. Dengan apa? Sampai akan ditemukan. Paham? Ditemukan, dijodohkan, dikirimi, dipahamkan orang-orang yang ahli. Jadi sampai diajari Allah, dan belajar sama Allah, berguru sama Allah itu sampai itu apa? Kalau Allah langsung bosan ya, Allah akan mengirimkan orang terbaik, ngajarin jenengan, ngekek nasihat jenengan, ngekek latihan jenengan. Ini termasuk pengajaran. Wattaqullah, dan takwa Allah dulu. Wa yu'allimukumullah, dan Allah pasti akan ngajarimu. Wallahu, dan Allah bikulli sesuatu alimun, maha mengetahui, paling pintar. Dan ada dalil sak pinter-pintere manungsa, sak gelare profesor doktor sampai sepuluh wae, ilmunya manungsa cuma satu tetes. Terus tidak ada sempurna. Ono sing ahli qiraatin, ono sing ahli tafsir, ahli sepak bola, ahli mesin, ahli buat kapal terbang, pesawat terbang, kapal selam. Ono sing ahli apa? Lucu. Ahli ruqyah. Haleluya, ada. Mau sampean iki mau nek sampean kepen pinter cerdas. Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Iki ilmu remeh, tapi sampean praktek mau sampean takwa, sampean lebih cerdas ke profesor. Profesor nyontek repet tuku sekarang di sini. Tuku. Nih. Dah. Setelah sampai diajari Allah, niki nek sampai teman diajari Allah, wis punya skill, syakilati, punya pembawaan, jenengan akan digelari Allah apa? Jiwa yang robbani. Apa robbani? Nek sampai wis berilmu, dia skill, syakilati, pembawaan, Allah akan memberikan gelar, akan diwisuda, akan diberikan sertifikat. Namanya itu apa? Robbani. Nama? Robbani apa? Robbani adalah orang yang ma'rifatullah, berakhlak dengan Allah, orang yang bisa menerjemahkan sifat-sifat Allah. Itu Robbani. Di tafsir surat 79 Al-Imran ayat 79. Surat ketiga ayat 79. Robbaniyina. Tekan ya, boleh. Kulanu, neng buyu kok gak masuk ini kok sampai mulai. Tadi gak usah buyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka nali basarin ayyutiyahumullah kitab. Maka nali basarin ayyutiyahumul kitab wal hukmata wan nubuwata mayakulalin nasi kunu ibadali min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, jadilah kamu pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Nggih. Sampeyan harus paham ayat ini. Enggak letterleks, sampeyan paham, harus dioncei, diperlukan. Kunu ibadali min dunillahi walakin kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitab. Tu'allimunal kitab, karena engkau selalu mengajarkan kitab. Wis di skill. Terus dan bima kuntum, dan kamu selalu tadrus mempelajarinya. Artinya apa? Jiwa robbani adalah seorang ulama yang tidak sungkan-sungkan, tidak malu belajar dan mengajar. Enten. Wes ditele profesor,
kita lagi kiai ustaz ulama, tapi dia selalu belajar. Enten, sama kayak delay, sama seperti kalau zaman dulu kayak ini teman seperti ini, jangan sampai lepas dari tangan sambil. Dia sudah punya skill, sakirati pembawaan ilmu, tapi dia terletak dari sunnah. Saya belajar, gak malu, gak isin. Saya belajar ikhra, saya belajar qiraatil, saya belajar tajwid. Tapi saya ini bosan. Gaya terus ceramahnya khotbah Muhammad gak akan belajar. Iya dah. Tapi orang jiwa robbani, dia itu sudah punya ilmu, itu Alkitab, tapi juga ta'dil sunnah, juga belajar. Jadi orang robbani adalah para pengabdi Allah, ma'rifatullah, orang yang paham sifatnya Allah. Yo sholat, yo sodako, yo ceramah, yo nulung wong, yo api. Tapinya jenengan merusak api merusak tidak akan mampu untuk menyenangkan orang lain. Tadi sak pinter sak alim sak pakai manusia. Nabi pun tidak akan mampu untuk menyenangkan manusia. Tapi ada tapinya. Pasti kalau orang beriman itu tidak akan merugikan orang lain. Itu jiwa rohani. Halo. Tidak seorang nabi pun yang bisa menyenangkan semua manusia. Tapi nabi pasti tidak akan merugikan orang lain. Kalau sama aturan Rasul, sama jiwa rohani itu jangan sampai merugikan orang lain, menyakiti atau menyulitkan, menyusahkan. Sakit, belajar, proses. Ini dari ini. Apakah sama ulama dan wali Allah? Nah, saya tanya pertanyaan. Ayo, pikir. Menjawab oleh dia. Apakah sama ulama sama wali Allah? Mau dalilnya? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang ulama lah yang takut kepada Allah. Sekarang pertanyaan, apakah sama ulama dan wali Allah? Sama. Beda. Bedanya dari mana? Ya, kalau ulama orang yang berilmu, yang landasannya Karena ulama itu menjadikan dia wali. Gitu. Ya. Berarti ulama nggak sama dengan wali Allah. Sudah masuk ma'rifatullah juga itu, karena dia berulama, aplikasinya adalah dia sudah praktek. Pertanyaannya, apakah ulama wali Allah? wali Allah. Ulama itu kan orang yang berilmu. Ulama itu kan orang berilmu. Wali Allah, tak berilmu. Aplikasinya dia menjadi wali Allah. Alhamdulillah. Berarti kita belajar berpikir biar sampai nggak tegang, nggak ngantuk. Kalau saya jogi-jogi untuk supaya sampai itu cek pulau tok sing mikir. Saya jelaskan. Kalau wali Allah pasti ulama. Tapi ulama tidak wali Allah. Belum tentu. Loh kok bisa? Mana dalil? Padahal ayatnya jelas. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Yakhshaw takut. Tapi ini anggal ini. Di tafsir di surat Yunus surat 10 ayat 62. Biar sampean paham. Oh, iki ngaji. Nggih, berarti sampean cek pola pikir cek apa? Cek tumbuh. Asik. Nggih. Yunus surat 10 ayat 62 sampai 64. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Zalika huwal fawzul azim. Ingatlah wali-wali Allah
Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan yang senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Redaksi kata yakhsha sama khauf beda kan? Ya, beda. Yakhsha itu takut, tapi khaufun juga takut. Bedanya apa? Beda di tafsir nantikan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang takutnya ini. Takutnya ulama itu cuma nuntut tok. Gak praktek. Bisa menceng, menjual agama. Fatwa gak bener, akeh bujuke. Hobine ngopo? Ngaku ulama tapi sing kaya gelar, sing wisuda, sing kaya anu menungso. Kalau ulama wali Allah itu yang dikira itu apa? Langsung apa? Lewat apa? Lewat orang-orang yang paham. Enggak diformalkan. Walaupun dia enggak mondok, enggak ngajar, enggak sekolah, enggak kuliah, tapi kalau Allah sudah memberikan stempel ulama dan wali Allah, jelas itu. Ini kita lihat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka berindah takwa. Takwa wong. Takwa gak sirik, gak bid'ah, gak bujuan, gak ambisi dari ketua, gak royoan. Saya dari ketua nyogok. Wah, ngeri Pak. Ulama ini gak potong, gak perlu validasi, pengakuan. Nama validasi, validasi, gak sekolah. Nih, bedanya ulama sama wali Allah apa? Kalau wali Allah pasti ulama, gak orang paling ulama. Bodoh nggak ada. Contoh, tahun 2019-90-an, kulo waktu itu dodol buat ten penele Pak, kulaan di ronjok sepeda ontel. Orang uang Madura, ngapunten, bukan saya memang uang Madura. Keranjang bulat bagi mereka yang ngalu, sing tahu di penele waktu itu tahun 90-an sampai tahun 2000. Orang seorang laki-laki dari Madura Raja Bulut ditonton dari ngomong sing pedagang itu wali Allah keblek kali tapi lemes. Ini fakta. Dia gak tahu kata wali Allah itu sama tak tuh wali Allah. Wali Allah itu ngomong sing napa? Biar sama tahu gak ketipu. Wali Allah itu yang hidup banyak, sing mati juga banyak. Nek sampean seneng ngapunten ya, saya gak sombong. Wong sing ini kan oleh wali Allah sing mati kan, sudah ampel macam-macam. Tapi nggak tahu sama wali Allah gitu. Tahu ada lapangnya. Nah ini saya pahamkan. Sama kita nih, kalau di rumah sampean, di tetangga sampean, apa di luar sampean, kalau orang tipe seperti ini, ala inna awliya Allah la khaufun alaihi wa lahum yahzanun. Mereka nggak mau untuk rasa wedi, pede banget, percaya diri. Artinya gak takut, gak sedih apa? Dia juga ya gak apa-apa kan tidak aman, tenang itu gak ada yang ganggu, senang itu gak ada beban. Nah itu wali Allah. Jadi wali Allah gak ada beban, gak ada apa? Gak ada tekanan, musuhi. Ya musuh pasti dimusuhi, wali Allah pasti dimusuhi, rintangan. Tapi wali Allah ini di samping itu ditambah tigai alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wong itu syariatnya penuh. Salat 5 waktu berjamaah. Orang wali Allah gak jamaah, bujuk. Wali Allah kan senengane kelambi gak salah, bujuk. Gara gendeng gak ada masjid gak ada. Halo. Wali Allah masjid gendeng gak ada. Cerdas wali Allah itu. Yattaqun. Iki kali ini sama nek oh masjid gendeng dari wali Allah. Sampai paham nggak sih ini? Dia teman kau saja boleh. Kalau tuh mana-mana. Sampai paham. Nah orang sampai tahu sampean, orang anu mau sholat berjamaah, sodako, macam-macam, gak maksiat. Itu wali Allah. Sing mastur tersembunyi. Hanya Allah tak tahu sing sama musim beriman.
sama di wali Allah gak percaya, gak sakti. Wali Allah gak sakti Pak, makanya iso mati. Paham gini kami? Ketepaan nih, kan kita misalnya hidup tenang, menang, senang itu ya gimana butuh ilmu, sakirati, skill. Ini gimana? Kriteria wali Allah itu ada yang masbur yang terkenal, punya pondok, bisa menurut diri lah. Tapi orang si wali sing mastur tersembunyi. Orang sih yang ngomong takwa, beriman. Ini wali Allah, bukan wali murid. Kalau sumbangso boleh disiang petek dan yang normal gak bisa. Kalau tombol jahat gak bisa loh. Oleh Allah tidak dendam, dirasani, dicaci maki, dicaci maki, dibenci, difitnah, gak efek. Petek biasa. Cuma ada kalau gue belum pokok-pokok. Paham jadi gak? Wali Allah itu loman ciri ini. Ini takwa. Loman wangi. Sama tak tafsir. Tapi namanya sama paham. Wali Allah itu wangi takwa. Takwa itu kok loman. Tafsir lagi Ali Imran 143. 13433. Dan sama paham. Wali Allah ciri loman. 134, sorry. 2 ayat. Surat Ali Imran 134. Ya. 3 dulu, biar jangan paham. Soalnya Quran itu kalau sepotong-sepotong enggak paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Ini sama biar paham. Ilmu wali Allah itu sama yang paling gampang ditanya masyarakat. Wong loman, syariatnya mumpuni, sholatnya berjamaah. Nah, bari apa sholatnya nyenget alasannya aku gak level, aku sembahyang nama kah, bocok bangsa itu. Belum ki, biasa kan paham. Ini jangan loh ki, bukan marah. Kalau bari apa gak iso, sembahyangku nama Mekah, Jumat nama Mekah, sama ditipu, bocok. Juga menuling kan bojo yang sandiwara. Wis pokoke bojo. Jauh dari setan iki. Nggih, sampean harus paham. Wali Allah dina bali akan wataku. Allah dina wa kanu ya takut. Jadi wong beriman dan takwa. Takwa itu loman. Al-ghaidha menahan amarah, afinas berbuat kebaikan. Tadi sampean mulano, nek sampean kajian ini Pak Ustaz saja. Komi. Dan kami dari awal ya, hidup tenang, hidup senang, hidup menang, itu juga dengan aman. Nah setelah aman lahir ketenangan, setelah lahir kesenangan, setelah lahir kemenangan, kemenangan lahir diselamatkan dari Allah. Nek sama gak dari wali Allah, celaka. Kalau sama harus pede, mulai detik ini sama itu dari wali Allah. Oh coba merasa minder aku, nek sama dari wali sama neraka. Loh kok bisa? Iya. Ada 2 pilihan. Nek sampean gak dari wali Allah, berarti wali setan. Celaka sampean, gak menang. Faujan azimah. Ini ngaji nih. Dan sampean berpikir, nek sampean ada 2 pilihan. Nek sampean gak dari wali Allah, sampean dari wali gak usah kan macam-macam tingkatan. Ono sing sakti, ono sing bagian tambani nuwarat, ono sing anu. Dari wali Allah sekira beda-beda. Orang sing sugih, orang sing ngaku macam-macam. Ojo dikira wali Allah sing di pondok. Ndak. Nek sampeyan delok
untuk keluarga sampean, lingkungan sampean, ya. Ada orang yang beriman, takwa, sholat berjamaah, 5 waktu, loman, terus gak macem-macem, terus gak masih gak resep kampung. Itu wali Allah yang mastur. Itulah Fauzan Adima, kemenangan yang sejati. Di tafsir Al-Imran juga 185. Jadi ada pilihan nih, saya kan dari Allah celaka tuh, temen. Kudu dari wali Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Wa udkhilal jannata faqad faza. Yang menang itu wong sing jauh dari neraka. Itu benar sejati. Baik neraka dunia, sama neraka dunia itu. Diburu berutang, Mekah, apa nih? Pinjol, apa nih? Apa? Di berapa apa? Tahu di berapa enggak? Kasih alhamdulillah tenang, senang dan menang. Itu berpinjol, Mekar, judol, itu ruwet. Lah, kemenangan Fauzan Adima itu orang yang selamat dari neraka. Siapa itu orang ini? Wali Allah. Jangan pon pindah lah. Jangan wali Allah. Tadi harus dari wali Allah. Loh kok bisa? Ini gak ada orang ada celaka. Wali Allah itu apa? Wong sing takwa, sing jenengan Allah, ati-ati Rasul wali Allah. Sampai sholat 5 waktu, yo sedekah, yo apik karo tangga, yo silaturahmi, yo thalabul ilmi. Itu sampeyan wali Allah. Oh, jangan sampai cuma level yang makome, ono sing sakti, ono sing mboten. Ngoten lho. Nek sampe gak dari mana? Wes rugi gak nyamal. Nyamal itu pesane 19. Bismillahirrahmanirrahim. 17 rakaat plus 2 rakaat tahajud. Itu menang. Yuk nyamal Piala Dunia. Fresh wajahnya. Terakhir, nek sampe gak dari mana? Wes dah rugi nanti. Rugi. Soalnya wali Allah kok. Sing dari wali itu sing paling selamat. Sing mlebu surga ngapunten halo para jamaah, saudara-saudaraku, derek-derekku, kanca-kancaku, keluargaku. Sing masuk surga adalah orang yang takwa, bukan Muhammadiyah, bukan NU, bukan Tabligh, bukan LDII, bukan Wahabi, bukan apa namanya? Syiah, Sunni, tidak. Orang yang surga adalah orang yang paling takwa. Buat yang hadis itu, kalau buat lagi, enggak ada. Nggak kuburan itu Pak, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka kono. Apa? Organisasi Muhammadiyah, apa Salafiyah Wahabi? Jangan mereka itu cintai takwa. Ini ngaji. Nek bersama hidup tenang, senang dan menang. Jadi mesti takwa. Tafsir Maryam 19 ayat 71 72. Terakhir, kecuali dengan bertanya. Maryam surat 19 ayat Yamal ayat 71 72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in minkum illa waridhuha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Tsumma nunazzilu alladziina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiyah. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya, yaitu neraka.
Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ini dalil sama elek ini. Nek cara dalil mana baru kok percaya sampean. Nggih, nomor takwa, punya jiwa rohani. Macam-macam. Jadi Allah itu akan berikan furqana. Muhammad furqana kenapa? Kenapa? Ilmu Nabi Khidir, ilmu apa? Nabi Khidir ilmu apa? Laduni. Macam-macam ilmu. Laduni, furqana, hikmah, robani, takwani. Seperti ini, takwa. Kalau sampai alhamdulillah ketemu pulau dan saya alhamdulillah bisa menyampaikan hal yang hak biar mengedukasi jenengan tidak tertipu oleh siapapun gitu. Kita harus bisa membantu orang lain. Semakin beriman, semakin bertakwa, kita harus semakin bisa membantu orang lain. Kalau itu NU, Muhammadiyah, Tabligh, Salafi, HPI, HTI, macam-macam, itu saudara kita. Kita berjuang. Ahsanul amal. Siapa yang terbaik di antara kita? Nggih, mboten mawon. Ada pertanyaan? Tidak usah tanya, sudah malam. Jangan tahu, nggih. Ya Allah, hari ini alhamdulillah sudah saya sampaikan ayat-ayatmu. Kalau itu namanya itu darimu ya Allah. Kalau yang saya salah itu adalah nafsu pribadi. Saya manusia biasa, saya tidak menyakiti orang lain atau menuduh siapapun yang salah. Cuma saya sebagai tabligh menyampaikan baligu alimul ayat. Ini ketenawan, namun sekadar. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.